Halo, selamat sore semuanya. Belum ada yang datang, kita tunggu dulu. Sambil menunggu ya. Selamat sore, saya Citra dan Bayu. oh iya, ada Bayu dan juga ada saya Citra. Oke, hari ini saya akan mendongeng. Jadi komunitas Mahima mengadakan acara mendongeng. Iya, terima kasih keluarga Angga ya yang sudah bergabung di Instagram. Jadi kami juga ada live di Instagram juga ya, selain di Facebook. Halo Mas Zaki dari Jakarta. Ya, ada Zaki juga. Zaki, selamat sore, selamat mendengarkan. Oh ya, Ongki juga sudah bergabung di FB ya, teman-teman semua. Hari ini itu adalah hari istimewa karena kami berdua akan mendongeng untuk pertama kalinya. Alia juga. Oh ya, Alia juga. Alia yang ada di Instagram, terima kasih ya sudah nonton. Mita, Mbok Sonia, terima kasih sudah ngasih kesempatan kita untuk kolaborasi ya. Oke, teman-teman semua. Oh, Bogong Mas. Semuanya, halo Tuti. Semuanya nonton. Wah, terima kasih banyak. Oke, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Sebenarnya kami mendongeng itu karena tanggal 16 April kemarin Pak Maditaro kan ulang tahun. Pak Maditaro itu adalah seorang pendongeng, jadi kami maunya memberikan hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahunnya adalah berupa dongeng ini, seperti itu, dan difasilitasi oleh komunitas Mahima. Benar kan itu Pak Bayu? Bajunya juga dari komunitas Mahima. Ya, baju kami Iya, juga. couple. Ya, kami couple komunitas Mahima. Ya, sudah banyak yang nonton. Ada Jadi 13.500. Oke, hari ini saya akan mendongeng tentang, diambil juga dari buku yang diberikan oleh Pak Maditaro yang judulnya Kodok dan Harta Karun. Ya, Kodok dan Harta Karun. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih sudah endorse bajunya. Bajunya adem banget ya. Ya kan Bayu ya? Ya, seperti Bajunya minum adem. loloh. Ya, seperti minum loloh katanya beli oleh. Oke, kami akan mendongeng ya, mendongeng Kodok dan Harta Karun. Jadi buku ini adalah buku yang dibuat oleh Pak Maditaro. Jadi sebentar lagi kita akan mendongeng. Gimana? Sudah siap? Ada yang bilang beli ganteng tuh. Kasih like. Gus Brasika. Oh Gus, bagaimana kabar cuaca Gus hari ini? Artandi, makasih ya semuanya, makasih yang udah nonton. Wah, ada banyak yang nonton ya. Oke, kita akan mulai aja ya Pak Bayu, udah banyak yang nonton dan sudah jam 4 juga. Sudah waktunya kita mendongeng. Jadi sebentar kalian semua harus ikut di rumah, duduk dengan baik dan ikut bernyanyi bersama kami. Jadi maafkan ya kalau suaranya agak sumbang-sumbang dikit, nggak apa-apa ya kan. Untuk orang tua yang punya anak-anak, silakan ajak anak-anaknya karena ini adalah dongeng yang baik untuk anak-anak kita. Dan baik juga untuk orang tuanya. Bener. Nanti siapa tahu malamnya dongengin anak sebelum tidur kayak kami ya. Oke, Pak Bayu, kita mulai aja ya. Kita mulai dulu dongengnya hari ini. Dongeng tentang kodok dan harta karunnya. Selamat menyaksikan. Oke. Ayo kawan, kita berkumpul. Kita kumpul untuk mendongeng. Ayo kawan semuanya, dengarkan dongeng kami. Kamu tak mungkin bosan. Ayolah kita berkumpul. Dongengnya pasti asik ya. Mendongeng bersama. Nah, di sebuah desa, tepatnya ada di pinggir sungai, di tengah-tengah sawah. Ini desa Kodok ya. Iya, ini desa Kodok ya teman-teman ya. Desa Kodok ini hiduplah seekor kodok tua. Kodok tua ini sudah lama sakit-sakitan. Sudah 20 tahunan sakit ya. Kodok ini sering merasakan sesak di dada, kemudian batuk. Pokoknya kasihan. Tapi teman-teman,
Si Kodok nggak kena corona ya. Si Kodok ini memang murni sakit biasa ya Pak Bayu ya. Sudah diperiksa sama dokter, Kodoknya sakit biasa ya. Kodoknya Masih ODP saja. Belum positif. Setelah itu ya, saya lanjut lagi ke ceritanya. Si Kodok tua ini akhirnya dia merasa sudah sangat lelah dengan sakitnya. Jadi si Kodok tua pun duduk berbaring dan mulai merasakan kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia pun kemudian memanggil anaknya. Kodok tua memiliki 2 ekor anak. Ya, anaknya bernama Kendul dan Kendil. Nah, walaupun memiliki 2 ekor anak, tapi sifat mereka sangat. Emangnya Kodok punya ekor ya Bu? Oh iya, iya 2 anak. Iya bener nggak? 2 ekor anak. Jadi berbeda sekali sifatnya. Si Kendul itu adalah kodok yang sangat rajin. Dia sangat terkenal di desa. Dia adalah teruni desa, ya. Dia adalah panutan desa. Pemuda harapan Banjar kalau katanya Pak Bayu. Si Kendul suka sekali membantu orang. Jadi dan si Kendul ini suka sekali bernyanyi. Jadi dia suka bernyanyi. Biasanya kalau hujan sudah mulai turun, Kendul adalah orang pertama yang Kendul adalah kodok pertama yang akan menyanyi ketika hujan mulai turun. Gimana nyanyiannya Pak Bayu? Kita coba ya nyanyiannya Kendul kalau hujan sedang turun. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu, aku selalu bahagia saat hujan turun. Karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari karena Tuhan telah menahanmu di sini untukku. Seketika itu, kodok-kodok lain akan keluar ya, semua keluar dari lubang-lubangnya dan akan bernyanyi bersama Kendul. La 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 la. Semua akan bernyanyi ya, dengan riang gembira menyambut datangnya hujan. La 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 la. Aku senang jika hujan turun, jika hujan turun, bernyanyi melompat bersama. Nah, seperti itu si Kendul. Nah, ini nih saya udah pakai nih, saya sudah jadi Kendul yang seutuhnya ya. Semua pasti udah tahu di mana saya dapat topi ini ya. Jadi begitulah kalau si Kendul. Nah, bicara soal si Kendil, ini beda lagi ya Pak ya. Kalau si Kendil, Beda. ya si Kendil ini orangnya sangat Kodoknya. kodoknya sangat pemalas. Dia selalu saja diam di rumah, menonton televisi, dan tidak pernah mau melakukan apapun. Tidak pernah juga mau membantu orang tua. Ayo, siapa yang di Facebook, teman-teman di Facebook yang nggak pernah mau bantu orang tua? Ayo, enak aja. Siapa ayo? Hah? Siapa? Tidak boleh seperti itu ya. Harus rajin membantu orang tua. Ya, apalagi di
saat sekarang kita semua ada di rumah ya. Pagi-pagi harus bangun pagi. Semuanya bangun pagi kan? Olahraga, terus berjemur ya. Seperti kodok. Kodok juga suka berjemur. Iya benar-benar. Kodok suka berjemur ya. Ya. Tapi dia kok suka Makanya ada dendeng kodok. Begitulah cerita tentang kendul dan kendil ya. Nah, akhirnya kembali lagi ke kakek Bapak Kodok yang sudah tua. Dia pun memanggil kedua anaknya. Kendul, Ini cerita sedih-sedih. kendil. Nah, si kendul yang sedang bekerja dan si kendil yang sedang bermain mendengar ya semua perkataan panggilan ayahnya. Kemudian mereka pun berlari dengan riang ya, berlari dengan riang ya, dengan cepat menuju rumah mereka ya. Ada kodok di pinggir sawah mencari makan setiap hari. Kodok ngorek. Di pinggir sawah mencari makan. Ya, dia lompat-lompat setiap hari. Nah, kemudian mereka pun berlari dan melihat ayahnya sedang tidur. Kendul yang melihat ayahnya lemas dan tidur seperti itu lalu mendekatinya dan segera duduk memijat kaki ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Ayah merasakan lemas. Apa aku harus memanggil dokter? Atau obat apa yang harus aku cari? Ayo katakan ayah, kenapa? Nah, kendil yang dia setengah marah hanya duduk dan cemberut. Dia mungkin tidak suka karena permainannya sedang diganggu oleh ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Tidak, aku tidak apa-apa. Ayo, duduk di sini, duduk di dekatku. Ada yang ingin aku katakan." Nah, kendul dan kendil pun duduk begitu ya. Jadi mereka duduk di sebelah ayahnya. Kalian adalah anak-anak kesayanganku. Aku sudah merasakan sakit yang begitu lama. Aku merasakannya, oh tidak, ini benar-benar sakit. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa melihat kalian. Untuk itu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku ingin berpesan, kalian dua bersaudara tidak boleh bertengkar. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap akur, saling melengkapi, saling memberitahu jika satu orang melakukan kesalahan ya. Jangan pernah sampai bertengkar dan memperebutkan sesuatu sampai kalian berpisah. Aku akan sedih melihatnya. Dan aku juga meminta, Kendil, lihatlah aku sebentar saja. Bantulah kakakmu sesekali. Jangan tidur dan nonton saja. Kendil hanya diam saja. Dia bahkan tidak menoleh ke arah ayahnya yang sedang sekarat seperti itu. Kendul sudah menangis sedari tadi. Kemudian si kodok tua pun melanjutkan. Aku tidak punya apa-apa, tetapi aku memiliki harta karun untuk kalian. Aku di sebuah gua.
Maka carilah harta karun itu dan hiduplah berbahagia, ya. Setelah berkata seperti itu, maka kodok tua itu pun memejamkan matanya selama-lamanya. Kendul pun menangis terseduh-seduh. Ayah, jangan tinggalkan kami. Dia sibuk dengan tangisannya dan tidak bisa berkata apapun. Sedangkan Kendil, dia malah tertawa dan sibuk tersenyum, melamun dalam senyumannya. Apa sih yang dilamunin sama si Kendil? Karena Kendil itu adalah kodok yang nakal, Terus dia melamun dan menghayal seperti ini. apa? Ayo tebak ya teman-teman ya, kira-kira dia menghayal apa? Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta tunjuk sini, tunjuk sana. Oh, ternyata dia sudah menghayal kalau dia sudah mendapatkan harta karun ayahnya. Keterlaluan Kendil. Di saat yang menyedihkan, dia tidak merasa sedih sedikit pun, malah dia merasa senang dengan lamunannya. Dia akan segera mendapatkan harta karun. Andai ku jadi raja. Aku tidak akan menceritakan lagi bagaimana kesedihan Kendul dan bagaimana hayalan-hayalan gila Kendil tentang harta karunnya. Nah, keesokan harinya, beberapa harinya, Kendul pun kembali bekerja. Walaupun dia masih merasakan kesedihan yang sangat sedih di dalam hatinya ya. Dia menyimpannya dan sesekali dia pun mengingat kenangan-kenangan bersama ayahnya dulu. Kendul selalu membantu ayahnya bekerja. Ya, jadi dia adalah anak yang sangat rajin, selalu menolong orang tuanya, tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Rajin menabung. Nah, iya, Kendul rajin menabung dan gemar berhitung, ya kan? Pandai berhitung. Oh, pandai berhitung. Jadi seperti itu. Nah, Juga suka mendongeng. juga suka mendongeng. Nah, ketika selesai bekerja, Kendul pun masih mengingat ayahnya. Dia kemudian duduk di bawah pohon dan mengambil gitarnya. Ya, kayak gini nih Kendul kalau lagi ini. Oke. Kayak gini Kendul di bawah pohon ya. Ini Kendul di bawah pohon. Nyanyiannya Kendul, dia pun menyanyikan sebuah lagu karena dia ingat dengan ayahnya. Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa. Oh dia ya. Walau air mata di pipiku, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Ayah, kenapa kau begitu cepat meninggalkan kami? Begitu Kendul menangis sambil bernyanyi. Nah, tapi dia kemudian mulai merenung lagi. Aku tidak boleh seperti ini. Dia tiba-tiba berkata, "Ah, aku harus tetap gembira, aku harus tetap bahagia." Karena dia ingat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kendul, kau tidak boleh sama sekali terus-terusan bersedih. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh terpuruk dalam situasi menyedihkan. Kau harus bangkit,
bahagia, gembira, dan selalu membuat orang lain tersenyum. Nah, maka dari itu, Kendul pun kembali bersemangat. Dia pun bernyanyi dan pulang ke rumah untuk ketemu adiknya si Kendil ya. La 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 la. Kendul pun pulang, dia dengan gembira pulang. La 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 la. Aku harus bahagia. Aku harus bahagia dan selalu ceria. La 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 la. Aku harus bahagia ya. Kalian juga harus bahagia ya. Kakak, kamu kok lama sekali sih? Kakak ini datang dari mana? Kendil memarahi Kendul. Aku datang dari bekerja. Kenapa? Apakah kau sudah makan? Aku tidak lapar. Aku maunya mau mencari harta karun ayah. Kenapa kakak tidak mau mencari harta karun ayah? Begitu kata si Kendil. Iya, aku terpikir juga untuk mencari harta karun itu. Ayo kita bicarakan sekarang. Ayo kita duduk dulu. Iya, ayo cepat. Aku sudah tidak sabar. Kau tahu kan, harta karun bisa buat kita kaya. Iya, aku tahu. Ayo duduk dulu. Tapi begini, Kendil. Aku tahu ayah mengatakan bahwa ayah menyimpan harta karun untuk kita. Tapi di mana harta karun itu ya? Di gua di mana? Ayah tidak mengatakannya. Kakak, masa kakak tidak tahu? Orang harta karunnya ada di sebelah sana itu, di belakang rumah kita, di tepi sungai. Pasti di gua di tepi sungai. Menurutku tidak. Pasti ayah meletakkannya di lereng gunung. Yang jauh, iya di gua di lereng gunung, ya kan? Iya, masuk betul. akal kalau ayah meletakkannya di sana. Tidak, ayah tidak mungkin jauh-jauh meletak. Tidak, pasti di gunung. Tidak, pasti di tepi sungai, di gua di tepi sungai. Tidak, di gunung. Pasti di gunung. Tidak. Pasti di gunung. Tidak di tepi sungai. Pasti di sungai. Tidak, itu di Pasti gunung. di sungai. Tidak, itu di gunung. Pasti di gunung. Tidak, itu di tepi sungai, kakak Pasti ini. di gunung. Aduh, kamu aku kasih tahu. Pasti di sungai. Pasti di gunung. Begitulah mereka berdua. Mereka tidak ada kata sepakat apakah harta karun ayahnya itu ada di tepi sungai atau ada di goa di lereng gunung. Maka dari itu, untuk menyudahi perkelahian mereka, Kendul pun berkata, sudah, kita tidak usah bertengkar. Begini saja, kamu karena punya keinginan, punya firasat kalau harta karun itu ada di mana sih tadi? Di tepi sungai. Di gua, di tepi ya di sungai. gua di tepi sungai. Kamu pergilah ke sana. Aku juga akan pergi ke lereng gunung untuk mencari harta karun itu. Siapa tahu memang ada di sana. Nah, kita bertaruh saja. Siapa yang menang akan mendapatkan 2/3 dari harta karun itu. Dan yang kalah cuma dapat 1/3-nya. Bagaimana, Kendil? Nah, gimana teman-teman? Kira-kira setuju nggak si Kendil nih? Setuju atau nggak dia? Enggak. Iya bener, dia nggak setuju. Dia tidak berkata apapun, dia langsung pergi begitu saja, membalik badan dan pergi mencari harta karun itu. Nah, si Kendul ikut dia mencari harta karun. Ya, dia ikut mencari harta karun.
dia pun mulai berjalan ke lereng gunung, ya. Berjalan ke lereng gunung. Itu memang sangat jauh dan jalannya berliku. Untuk seekor kodok itu sangat sulit, ya kan teman-teman ya. Bisa Betul. bayangkan kodok seperti ini. Ya, di sini ada Kang Rendra yang suka mendaki gunung. Iya, bener ya Kang ya. Susah banget ya kalau mendaki gunung, apalagi kodok. Nah, untuk menyemangatinya, kita harus nyanyi ya. Kita harus nyanyi, bener ya. Nah, kita nyanyi dulu Pak Bayu ya. Nyanyi. Iya, nyanyi. Aku udah capek. Oke, begini nyanyian si Kendul ketika dia mendaki gunung. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama Kendul bertualang. Woi, dia bernyanyi seperti itu. Teman-teman mau ikut nyanyi nggak? Karena di perjalanannya ya, itu nyanyian Ninja Hattori ya. Kalau teman-teman yang lahir tahun 90-an pasti tahu kartun yang terkenal itu. Tapi yang nggak tahu lagu itu, kita mau nyanyi naik-naik ke puncak gunung aja. Gimana? Biar menemani perjalanan Kendul, karena di perjalanan menuju lereng gunung, Kendul tidak hanya melihat pemandangan, tapi juga melihat macan, melihat semuanya. Oke, ini Alia serius banget nonton ya. Mau katanya nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Kita nyanyi sama-sama, oke? Semuanya ya yang masih nonton. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Sekali lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Sekali lagi. Naik ke puncak gunung sambil lompat-lompat, tinggi sekali. Dua kali lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Mau nyanyi lagi? Belum sampai juga nih si Kendul di atas. Dia masih minum air dulu ya. Aduh capek. Minum air dulu. Yang mendongeng capek, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi kita akan nyanyi buat nyemangatin si Kendul. Ayo nyanyi lagi yang mau, yang masih bergabung ya, semuanya nyanyi dulu. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Akhirnya Kendul pun sampai di puncak gunung. Di lereng gunung ya. Walaupun dia di jalan tadi ketemu dengan hewan-hewan yang buas ya. Dia ketemu binatang buas banyak di hutan. Apa sih contoh binatang buas Pak Bayu? Di dalam gua. Enggak. Ya, di jalan di jalan dia ketemu macan. juga. Hah? Ada macan. Ada macan, Ya. apalagi binatang buas. Ada buaya. Ada buaya, bener. Nah, setibanya di depan goa, dia pun masuk dengan hati-hati. Ada yang request nih, giliran Pak Bayu yang nyanyi. Entar Pak Bayu pasti nyanyi ya. 10 album, bener kan Pak Bayu? Oke. Ya, kita lanjutin dulu ya ceritanya ya. Oke, ada yang minta kita promo teh. Nanti
nanti Pak, kita nggak bikin teh hari ini. Oke, jadi sampai di depan goa, si Kendul pun mengendap-endap. Dia takut ada binatang buas. Dan dari kejauhan dia melihat ada cahaya berkelap-kelip. Hah, apa itu? Apa itu cahaya berkelap-kelip itu, Pak? Ada ufuk. Oh. Bukan UFO. Salah ya Pak Bayu, salah. Ternyata ada PLN lagi benerin lampu. enggak, yang benar adalah berkelap-kelip di dalam gua itu adalah emas dan intan juga berlian. Wah, Kendul merasa sangat senang ya. Dia langsung saja kehilangan akal sehat. Dia langsung Hilang otaknya. ya, hilang otaknya dia langsung. Hilang otaknya ya. Jadi ya dia Tuti bilang sobat ambiar, langsung ambiar otaknya Ti. Jadi dia langsung ambiar, kemudian langsung berteriak kegirangan. Gimana teriakannya? Hore! 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 Aku dapat emas. Aku harus segera memberitahu Kendil. Aku dapat emas itu loh, di dalam goa ada emas segunung. Ini loh, seperti ini gambarnya teman-teman. Emasnya banyak sekali. Nah, kemudian hore, hore, hore. Nah, bagaimana nasib si Kendil ya? Kita lihat dulu ya, Kendil ini sedang apa sekarang? Kendil pun dengan singkat bisa sampai di tepi sungai, di goa di tepi sungai. Karena goa tepi sungainya dekat dengan rumahnya, tinggal melompat beberapa kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sudah sampai di goa di tepi sungai. Nah, kemudian setelah sampai di depan goa, goanya pun itu kan ada ini ya, ada gelap-gelap. Kemudian dia mengendap-endap, ada kekuning-kuningan ya. Dia biasanya di dalam salam dulu. Oh iya. Halo, Oh, iya. pada orang di dalam. Oh iya, benar-benar dia gini. Halo, lu menggema suaranya di gua. Ada orang? Rang. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira binatang buas apa yang ada di dalam goa? Apa yang ada di dalam goa? Binatang buas atau memang ada harta karun ya? Karena warnanya juga berkelap-kelip, kekuning-kuningan, kehijau-hijauan, ngambang nggak jelas. Kira-kira binatang buas apa Pak Bayu yang ada? Apa tuh contoh binatang buasnya? Kemungkinan karena dekat dengan sungai, binatang buasnya adalah bebek. Kok bebek? Bebek itu lebih nggak binatang buas, nanti disalahin sama anak-anak di sini. Bukan binatang buas, kenapa bebek binatang buas? Ya karena bebeknya kena corona, jadi dia buas. Dia sebetulnya lagi karantina di dalam gua. Maaf teman-teman semua ya, ini agak kacau Pak Bayu nih hari ini, nggak tahu padahal dia nggak minum apa-apa. Jadi bukan bebek ya, bukan bebek. Bebek bukan contoh binatang buas ya. Jadi si Kendil pun ya melihat ya dari luar dia melihat. Mau lihat dulu? Kira-kira apa ya itu ya? Kira-kira apa? Ada buaya pakai masker sama kacamata? Enggak, bukan. Dia bukan ada buaya. Kira-kira apa ya? Di komentar mahasiswaku. Ya ampun Bapak. Ini tolong segera dienyahkan nanti editan nanti setelah ini ya. Tolong dienyahkan ingatannya tentang dosennya. Oke, kita kembali ke ceritanya. Ada ular, ya bener, baru akan masuk. Alia pinter banget ya. Ada ular, bener masuk. Ada ular yang sudah siap menerkam si Kendil. Dan kemudian kita kembali dulu ke Kendul. Kita kembali ke Kendul. Belum. Kita kembali dulu. Si Kendul sedang berlari dengan senangnya. Kendil, benar. Ayah akhirnya memberikan kita warisan harta karun. Aku traktir kalian semua teman-teman, karena harta karunnya banyak sekali. Kita bisa makan enak terus.
berteriak. Jadi seperti itu. Dan kemudian sampai di depan goa ya Pak Bayu ya, sampai di depan goa, Kendul pun berteriak memanggil Kendil. Kendil! Kendil! Tapi tidak ada yang menjawab. Si Kendil pun curiga. Lah, tidak mungkin Kendil pulang secepat itu. Jadi Kendil pun masuk perlahan. Hei, sembunyi di sini dulu. Dia bersembunyi dan melihat. Ternyata Kendil sedang minta tolong menggelepar di mulut ular. Ular yang sangat besar teman-teman, dan warnanya memang mirip seperti emas ya. Jadi Kendil pun tertipu, dia pikir itu adalah tumpukan emas, tapi ternyata adalah seekor ular. Kendil pun berteriak, Kendil pun merasa, bagaimana caranya menolong? Bagaimana cara menolong adiknya? Dia pun minta tolong, Kendil pun minta tolong. Tolong! Tapi tidak ada yang mendengarnya. Bagaimana? Kira-kira gimana caranya Kendil menolong adiknya? Ada nggak yang mau bantu? Ayo, teman-teman, ada yang mau bantu nggak? Gimana ayo caranya Kendil menolong adiknya Kendil? Karena Kendil sudah ada di mulut ular. Tolong, aku sebentar lagi akan mati. Tidak, jangan ditiru ya. Ini hanya untuk menambah sensasi. Ya, jadi dia terus telepon BPBD aja Bu, biar dijok ularnya. Betul. Tapi ternyata Kendul tidak membawa handphone. Gimana dong? Dia nggak bisa nelpon BPBD-nya biar ularnya dijok. Gimana dong? Halo, tugas Pak Bayu udah di backsound gua. Ya karena saya nggak dibayar, jadi dia yang dapat anaknya Pak Benar. Enggak. Oke, jadi gimana caranya? Gimana? Ayo, gimana caranya? Yang bisa memberikan caranya guys, ketik spasi di sini. Ketik. Ketik. Jawabannya gimana caranya menolong, sedangkan si Kendil sudah ada di mulut ular. Gimana? Tolong aku, tolong. Gitu ya Pak Bayu ya? Benar. Yang betul menjawab akan dapat ini. Oke, kami punya produk. Keripik keladi teman-teman. Ya. Gimana caranya? Ayo, kalian gimana caranya? Tidak ada yang mau menjawab? Iya. Jadi si Kendul punya akal. Jadi caranya adalah seperti ini. Dia pun mengatakan kepada si ular, kamu jadi ular ya? Ular. Kamu jadi ular. Hai ular, kamu harus mengalahkanku. Siap. Jangan ngomong. Kan katanya Kendil ada di mulutnya, gimana dia ngomong? Legite cuma. Oh ya benar legite ambil. Tapi si Kendul itu kan nggak tahu legite itu apa, jadi dia nggak tahu gimana caranya teman-teman. Oke, jawaban yang benar akan saya simpan ya. Nanti keripik keladi akan dikirim ke gambar keripik keladi akan dikirim ke Instagram kalian ya, dan ke Facebook kalian. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian si Kendul dia pun ngomong nih sama si ular. Ular, kamu sudah berani sekali mau memakan adikku. Lawan aku kalau berani. Si ular hanya menggeleng saja sambil tetap ingin memakal si Kendil ya. Si Kendil pun berkelepar. Tidak. Tolong. Gitu ya. Kemudian si Kendil pun berkata, aku akan berubah. Naruto. Gitu ya. Sasuke. Ya, Sasuke. Enggak juga dia bisa berubah. Sering nggak? Sering. Apa namanya? Power Rangers. Power Rangers. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Nah, si ular pun tertawa terbahak-bahak. Seketika si Kendil pun melompat
melompat dari mulut ular ya. Jadi dia melompat dari mulut ular dan terbebas. Mereka berdua pun berlari. Ayo cepat lari, ayo cepat lari. Mumpung si ular sedang lengah, dia pun tertawa. Kenapa dia malah kabur? Kenapa? Oh tidak. Kemudian mereka pun dikejar. Coba memantra pasti bisa mulai. Ya, dia sudah mengeluarkan mantra. Oh, kakak. Tidak juga berhasil. Dan hanya Naruto, Sasuke, ya. Kemudian Power Ranger dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Dan si ular tertawa. Melompatlah si kendil. Mereka pun berlari. Pak Bayu, gimana lariannya? Ayo cepat kendil, ayo cepat kendil. Lari, lari. Ayo kasih semangat kendil. Ayo kendil, ayo kita lari kendil, kami lari. Oh, itu Sailor Moon ya? Salah ya? Iya deh, bukan Power Rangers. Lari. Sudah Pak Bayu. Lari. Dan akhirnya mereka pun duduk dengan nafas terengah-engah. Kendil pun menangis. Kakak, aku takut. Hampir saja aku mati. Tidak, sekarang kita sudah selamat. Aku mau minum air dulu ya, capek lagi aku ya. Karena mereka berlari jadi capek. Si kendil minum air. Iya, dan minum air harus ya. Jadi si kendul pun berkata, tidak apa-apa, kita sudah terlepas. Untung dia mau tertawa ya. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana caranya. Tidak, maafkan aku Kak. Aku tidak akan nakal lagi. Aku akan mengikuti apapun yang kamu katakan. Maafkan aku selama ini. Mereka pun berpelukan ya. Kendul menenangkan adiknya. Tidak apa-apa. Besok kita diam di rumah dulu ya, karena aku tahu di desa aku dengar berita kalau sedang ada wabah corona. Aku juga takut, kodok-kodok juga kena wabah corona. Jadi harus tinggal di rumah dulu. Setelah itu kita baru bisa lagi bermain di luar. Boleh keluar tapi harus pakai masker. Begitu kata Kendul. Kendil pun bilang, ayo, aku tidak akan nakal lagi. Aku akan mengikuti semua perkataan kakak. Aku takut mati. Rasanya seperti akan diterkam oleh ular. Gitu ya Pak Bayu ya. Iya. Gimana Pak Bayu, harusnya tidak boleh seperti Kendil ya kan? Betul. Iya. Jadi untuk adik-adik yang balik di rumah, Iya. jangan ikuti si kendil. Iya bener. Apapun yang terjadi ya, kalian harus tetap stay positif ya. Harus tetap melakukan sesuatu bersama. Jangan serakah, tidak boleh serakah. Itu untung tadi selamat ya. Untung Kendul memiliki cara agar mereka berdua selamat. Betul kan? Betul sekali. Kalau keluar lagi itu pakai masker ya, biar nggak dijuk pecalangnya. Iya bener, harus pakai masker kalau keluar. Kodok-kodok pun di negeri kodok, dia kalau keluar pakai masker. Dan mereka tidak berkumpul lagi, mereka menjaga jarak. Mereka juga kalau hujan turun ya, seperti tadi kan kita udah nyanyi sama-sama tuh hujan turunnya kayak gimana. Jadi mereka akan menjaga jarak dan memakai masker sambil mereka cuci tangan kalau mereka datang dari luar. Teman-teman yang sekarang lagi nonton juga harus seperti itu ya. Kalau nyumbang masker untuk kodok. Wah, terima kasih Pak Angga, mau inspirasi banget.
Jadi memang harus ada tindakan-tindakan membantu sesama. Berarti Pak Angga sudah menerapkan sifatnya si kendul ya. Jangan jadi si kendil. Ada sesuatu yang boleh ditiru dari si kendil ya teman-teman, yaitu tetap di rumah. Ya, tetap di rumah, tetapi tetap beraktivitas, tetap berolahraga, makan yang sehat. Oh iya, Bu Guru, Citra, Rega kangen. Oh, aku juga kangen banget sama Rega. Rega udah teruna sekarang ya. Nanti kalau udah corona, kita ketemu lagi ya. Oke, jadi seperti itulah kisah kendul dan kendil. Akhirnya mereka pun bahagia karena sudah mendapatkan harta karun. Kendil pun sudah menjadi kodok yang penurut, kodok yang selalu saja membantu kakaknya ketika bekerja. Mereka ini walaupun sudah memiliki harta karun yang banyak, tetap rajin bekerja. Ya, jadi teman-teman semua juga harus tetap di rumah, harus stay positif, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian di rumah ya. Jadi seperti itu, Pak Bayu ada yang mau disampaikan? Kita lihat-lihat dulu ya yang sudah komen-komen di sini. Jadi nanti sore teman-teman jam 6 Ya. waktu Indonesia Oh, ya, bagian aku lupa. tengah ada bedah buku. Bedah Ya. bukunya Bedah buku. Citrawati Bedah dari buku aku. teman kita di mahasiswa sastra Bali Udayana yang akan udah kumpulan cerpen ngaut kelor. Ya, Out Kelor judul bukunya teman-teman. Jam 6 kita akan berkumpul. Oh, ada yang nyuruh kita nyanyi lagi Pak Bayu. Kita nyanyi Rinai Hujan aja ya. Karena ini lagu penutup teman-teman. Kita nyanyi bersama gimana? Saya harap kalian juga bernyanyi bersama kami walaupun suara saya pas-pasan begini ya teman-teman ya. Yang penting pede. Saya nggak ikut nyanyi karena di sini ada penyanyi asli lagi gabung Saki. Oh iya, ada penyanyi siapa ya nyanyi? Oh ya, boleh. Oh ya, ada Bara juga, dia penyanyi juga loh. Oke, aku malu sebenarnya. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu, segala seperti mimpi. Ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap akan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari karena Tuhan telah menahanmu di sini untukku. Baik teman-teman, ternyata sangat melelahkan ya mendongeng, tapi senang ya, gembira ya semuanya ya sudah ikut mendongeng bersama kami. Ada yang ngomong lagi nggak ya? Agar titiang dari si kendil besok boleh lagi? Iya, nanti ya kapan-kapan kita buat lagi dongengnya, dongeng yang lain. Kalian boleh Saya juga mengundang para orang tua gimana tuh Pak? Orang untuk tuanya. ikut bergabung di acara mendongeng. Oh iya benar.
Kalau misalnya ada teman-teman yang suka mendongeng di rumah buat anak-anaknya, ayo kita mendongeng biar bisa dikasih jadwal sama komunitas Mahima. Jadi kita mendongeng selama kita ada di rumah. Kalau bisa sama anak-anaknya juga ya Pak Bayu. Ya, saya sedang menghubungi Pak Jokowi untuk minta jadwal. Nanti Pak Jokowi juga akan mendongeng. Ya, Pak Jokowi katanya juga akan mendongeng ya nanti di akhir acara ya, bener ya? Ya. Oke, ntar dongeng lagi aku penari latarnya aja. Nah aja sih itu penari latar harus Jadi dongeng. kodok aja disuruh. Enggak lah. Iya, nyanyi nak sekali lagi. Nyanyi apa? Udah banyak nyanyinya. Nyanyi apa Pak Bayu? Gak ada lagu lagi. Kita nggak punya lagu. Masa naik-naik di puncak gunung lagi sih? Oke, nanti kita akan buat lagi besok, lusa, atau kapanpun kita akan berjumpa lagi ya teman-teman. Bersama saya Citra dan juga bersama kodok kami ya. Bukan salah. Bersama suami saya tercinta, Bayu. Ya, jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya kami mendongeng lagi, masih siap untuk menonton kan? Iya, untuk hari ini terima kasih banyak sudah mendengarkan dongeng Kodok dan Harta Karunnya. Mungkin besok, mungkin kami akan buat versi bahasa Balinya ya Pak Bayu ya. Mungkin. Karena susah kita mau bikin versi bahasa Balinya ya. Nanti kita akan buat lagi dongeng-dongeng yang lain. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk sang pencipta Ya, dongeng, benar-benar. Pak Madetaro, Guru Madetaro. Ya. Matur suksema. Suksema Pak Madetaro dan selamat ulang tahun ya. Ini adalah kado kecil dari kami mengapresiasi buku dari Pak Made. Jadi selamat ulang tahun kakek, semoga panjang umur dan tetap semangat untuk mesatu ya. I love you pokoknya Pak Madetaro ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Kok nyanyi lagi sih? Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semua. Ya dadah, 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 Sampai dadah. jumpa. Dadah, dadah. Sampai Dadah, dadah. Nggak bisa. Oh iya. Oh ya, dadah. Oh, penutupannya lagu Happy Birthday katanya Pak. Nggak bisa. Itu tidak dalam list saya. Saya nggak bisa. Atau saya nyanyi aja. Selamat ulang